Berdasarkan pengetahuan serta pengalaman, kalian perlu dapat menentukan dengan cepat bahwa manusia, kucing, dan padi merupakan makhluk hidup. Sebaliknya, tanah, batu, kursi merupakan benda mati. Akan tetapi, tidak semua benda mudah dikelompokkan sebagai makhluk hidup atau benda mati. Contohnya saja virus, termasuk makhluk hidup ataukah benda tidak hidup. Nah, untuk dapat menentukan, kalian harus mengetahui ciri-ciri bendanya. Untuk mengetahuinya, kira-kira apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, Bapak akan bertanya apa saja yang tergolong dalam makhluk hidup? Ya, betul. Makhluk hidup terdiri dari 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang dari ketiganya, kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan apa ciri-ciri dari mereka? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciri-ciri makhluk hidup dapat dibagi menjadi berapa ya? Oke, yang pertama yaitu bergerak. Yang kedua yaitu makan. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Yang keempat, yaitu bernafas. Yang kelima, yaitu tumbuh. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh, berkembang biak. Dan yang terakhir adalah beradaptasi. Demikian ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian barusan sudah melihat video. Kalian sudah tahu ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama adalah bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat untuk bergerak. Manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan berupa kaki yang digunakan untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Yang kedua adalah makan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi untuk sebagai zat larut di dalam tubuh. Berikutnya nomor 3, peka terhadap rangsang. Manusia dan hewan menggunakan
indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya, mata untuk menangkap rangsangan cahaya, telinga untuk menangkap rangsangan getaran suara, hidung untuk menangkap rangsangan bau, kulit untuk menangkap rangsangan berupa sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. 4. Yaitu bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. 5. Tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. 6. Mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Yang ketujuh yaitu berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup ialah mampu berkembang biak. Semua yang masuk dalam kriteria makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Yang ke-8 adalah beradaptasi. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, semua contoh tersebut merupakan bukti kalau makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungan. Nah, setelah melihat dan menyimak video barusan, bagaimana pendapat kalian? Apa kalian sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup? Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku narator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pendidikan Indonesia.